Perkenalkan, nama saya Aulia dari program studi D4 Manajemen Perkebunan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan keterkaitan materi bab 1 sampai 14 pada mata kuliah Teori Rekayasa Sistem Kerja yang diampu oleh Ibu Nur Fajar Febstiana, SPMMA. Rekayasa Sistem Kerja merupakan mata kuliah yang mempelajari cara menganalisis, merancang, dan memperbaiki suatu sistem kerja agar menjadi lebih efektif, efisien, aman, dan juga produktif, khususnya pada sektor agroindustri perkebunan. Setiap bab dalam mata kuliah ini saling berkaitan dan membentuk satu alur pembelajaran yang berkesinambungan. Oleh karena itu, pada video ini saya akan menjelaskan bagaimana hubungan antara bab 1 hingga bab 14, mulai dari konsep dasar rekayasa sistem kerja, proses analisis sistem kerja, rancangan perbaikan, hingga penyusunan laporan analisis sebagai hasil akhirnya. Materi diawali pada bab 1 yang membahas tentang pengertian, tujuan, dan ruang lingkup rekayasa sistem kerja. Bab ini menjadi dasar karena memberikan pemahaman mengenai pentingnya analisis dan perbaikan sistem kerja dalam meningkatkan produktivitas. Lalu pada bab 2 yang mempelajari komponen-komponen sistem kerja seperti tenaga kerja, alat, bahan, metode, dan lingkungan kerja. Setelah memahami komponen tersebut, pada bab 3 kita mempelajari tahap dan alur kerja budidaya komoditas kelapa dan kelapa sawit. Materi ini membantu kita memahami bagaimana proses kerja berlangsung dari awal hingga akhir. Kemudian pada bab 4 dilakukan perbaikan sistem kerja antar komoditas. Tujuannya adalah mengetahui persamaan, perbedaan, serta kelebihan dan kekurangan dari masing-masing sistem kerja. Dari hasil perbandingan tersebut, pada bab 5 kita mengidentifikasi ketidakefisienan atau permasalahan yang menyebabkan pekerjaan belum berjalan secara optimal. Untuk bab 6 yaitu membahas pengukuran waktu kerja. Pengukuran yang penting untuk mengetahui waktu standar yang dibutuhkan dalam menyelesaikan suatu pekerjaan sehingga dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Selanjutnya pada bab 8, data tersebut dimanfaatkan untuk menganalisis beban kerja dan menentukan kebutuhan tenaga kerja agar pekerjaan dapat dilakukan secara seimbang dan juga efisien. Berikut pada bab 9, dilakukan evaluasi terhadap risiko ergonomi dan kelelahan kerja. Tujuannya adalah menciptakan kondisi kerja yang lebih aman, nyaman, dan mampu mengurangi risiko cedera bagi pekerja. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, pada bab 10 dirancang alternatif perbaikan metode kerja agar proses kerja menjadi lebih efektif dan juga efisien. Perbaikan tersebut kemudian diterapkan melalui bab 11, yaitu penyusunan standar operasional prosedur atau SOP yang efektif dan aman sebagai pedoman dalam melaksanakan pekerjaan. Setelah SOP disusun, pada bab 12 dibahas penerapan teknologi untuk mendukung perbaikan sistem kerja sehingga pekerjaan menjadi lebih cepat, lebih akurat, dan lebih produktif. Selanjutnya pada bab 13 dilakukan evaluasi terhadap peningkatan produktivitas setelah metode kerja diperbaiki dan teknologi diterapkan. Hasil evaluasi ini menunjukkan apakah perbaikan yang dilakukan telah memberikan manfaat sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Terakhir, pada bab 14, seluruh hasil analisis disusun dalam bentuk laporan yang sistematis agar dapat dilakukan dokumentasi sekaligus dasar dalam pengambilan keputusan. Dari keseluruhan materi tersebut dapat disimpulkan bahwa bab 1 sampai bab 14 saling berkaitan dan membentuk satu alur yang utuh. Prosesnya dimulai dari memahami konsep dasar mengenai komponen dan alur kerja, mengidentifikasi masalah, melakukan pengukuran dan evaluasi, merancang perbaikan, menyusun SOP, menerapkan teknologi, mengevaluasi hasil, hingga menyusun laporan analisis. Seluruh tahapan tersebut bertujuan untuk mewujudkan sistem kerja agroindustri perkebunan yang efektif, efisien, aman, produktif, dan juga berkelanjutan. Sekian dari saya, semoga penjelasan yang saya sampaikan dapat memberi gambaran yang jelas mengenai keterkaitan setiap materi dalam teori rekayasa